Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Terbelenggu oleh Kepentingan Tuhan. Saudara, kita harus memilih untuk menyerahkan diri ke siapa, dunia atau Tuhan. Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika seseorang menyerahkan dirinya kepada dunia, ia dapat menikmati kenyamanan di bumi ini. Daging kita yang merekam kenikmatan dunia sejak kecil dipuaskan oleh kenyamanan yang diasup tersebut. Namun jika seseorang memilih untuk menyerahkan diri ke Tuhan, ia harus meninggalkan segala kenyamanan yang dunia tawarkan. Bagi manusia yang telah lama hidup dalam irama yang memuaskan kedagingannya, ini menjadi masalah besar. Hal ini terjadi pada kehidupan Rasul Paulus. Paulus mengatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara tahu pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa ia merasa tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu melepaskan semua haknya demi ketaatan kepada Bapa di surga. Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-7. Saudaraku, Paulus itu adalah profil orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari perkataan Paulus ini kita dapat menangkap kebenaran bahwa orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan harus berani kehilangan hidupnya. Paulus tidak menghiraukan nyawanya sama sekali. Sebaliknya, Paulus menyerahkan nyawa dalam pimpinan Roh Kudus untuk menggenapi rencana Allah. Paulus tidak menyerahkan nyawanya karena pasrah atau gagal hidup. Ia menyerahkan dirinya dalam kesadaran untuk melakukan kehendak Allah. Paulus menunjukkan penyerahan diri yang dewasa kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan pada akhirnya membuat seseorang terbelenggu oleh kepentingan Tuhan, atau terbelenggu untuk kepentingan Tuhan yang telah menebus. Sebab penyerahan diri kita kepada Tuhan itu artinya kita tidak punya kepentingan apa-apa bagi diri kita sendiri. Kita terbelenggu. Belenggu ini adalah belenggu yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang saudara tinggal memilih dibelenggu oleh dunia atau dibelenggu oleh Tuhan. Kalau orang terbelenggu oleh dunia ini, ia membuat dirinya terparkir di dunia yang sedang akan lenyap, dan pasti orang-orang ini tergiring ke dalam lautan api. Mungkin ya saudara jadi berpikir, kok sulit ya jadi orang Kristen? Ya memang, dari dulu Tuhan Yesus sudah berkata, sulit, sukar masuk surga itu. Di Lukas 13 ayat 23-24, Yesus berkata, untuk masuk surga, untuk diselamatkan itu sukar, ya saudara. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia pasti terbelenggu. Manusia tidak dapat tidak memiliki belenggu, tidak mungkin. Masalahnya siapa yang membelenggu dia? Dibelenggu Tuhan atau dibelenggu dunia, yang adalah kuasa setan. Jika seseorang tidak terikat dengan Tuhan, maka ia terikat dengan dunia. Tetapi orang yang tidak terikat dengan dunia, dia terikat dengan Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan yang mutlak harus ditentukan oleh masing-masing individu. Oleh karenanya, setiap orang yang hidup dalam belenggu Tuhan harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ia harus siap melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Prinsipnya adalah suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Saudara mendengar hal ini, hendaknya jangan menjadi curiga kepada Tuhan dengan prasangka bahwa Tuhan ingin membatasi, mengambil kesenangan kita dan menyiksa kita. Salah itu. Jangan curiga begitu, saudara.
Justru sebaliknya, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, disitulah kita mengalami kebebasan yang sejati. Seseorang yang merasa kebebasan adalah bebas melakukan apapun yang ia ingini, justru ia tertawan oleh keinginannya. Justru dia terbelenggu oleh kuasa kegelapan, karena setan memang menyediakan ruangan di mana setiap orang boleh mengingini apapun, orang bisa memiliki kebebasan untuk meraih apapun yang dia pandang itu baik, menguntungkan, membahagiakan, dan melengkapi hidupnya. Hati-hati, saudara. Orang yang merasa bebas melakukan segala sesuatu, ya sepintas ia terlihat bebas dapat melakukan apapun. Dan orang yang mengikuti kehendak Tuhan sepintas terlihat seperti orang tidak bebas. Nah ini, yang ikut Tuhan seperti tidak bebas, terikat. Lalu kalau orang tidak ikuti kehendak bebas, rasanya seperti memiliki kebebasan yang sejati dan merasa bahagia. Padahal justru dia terikat oleh dunia, bahkan terikat oleh iblis. Orang yang merasa bebas melakukan segala sesuatu sesuai seleranya, itu orang yang tersesat dan tergiring ke dalam kegelapan abadi. Saudaraku, sesungguhnya orang yang mengikuti kehendak Tuhan itulah yang mengalami kebebasan yang sesungguhnya, yakni hidup dalam Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Ketika Tuhan berkata bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaannya, maksud saya Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa, dan kita pun juga harus memiliki langkah seperti langkah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Sebenarnya adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi jiwa kita. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mau menyelesaikan pekerjaan Bapa, kita mau melakukan kehendak Bapa, kita membawa diri kita kepada perlindungan Tuhan. Karena kehendak Tuhan itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, dan orang yang melakukan kehendak Tuhan ini orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan. Justru di situ seseorang memperoleh kebebasan yang sejati, saudara. Ya. Jadi ketika kita menyerah dengan penyerahan yang dewasa, ya, semua masalah yang kita hadapi bukan menjadi sesuatu yang kita anggap mencelakai lagi. Apapun yang kita alami, kita percaya hal tersebut ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Kejadian seburuk apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita pun, ya, itu mendatangkan kebaikan, mendewasakan kita. Hebat kan, saudara? Nah, mengapa kita tidak mengambil langkah seperti ini? Dengan demikian tidak ada kata kecelakaan dalam kamus hidup orang Kristen. Mengapa? Pertama, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kebijaksanaan dan kontrol Allah. Kedua, tidak ada kejadian yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka dapat dikatakan bahwa orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penyerahan yang benar adalah orang-orang yang paling aman dan tenang. Sebab ia tahu dan mengalami bahwa ada Tuhan yang memiliki tangan yang kuat yang tidak terlihat, yang memelihara dirinya secara sempurna sekalipun berada di lembah kekelaman. Rasa aman dan tenang sejati ini hanya dapat diperoleh dengan penyerahan diri yang dewasa kepada Tuhan, dengan mengikuti jejak hidup Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Penyerahan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi standar penyerahan diri kita. Ya, Tuhan kiranya membuat saudara makin bertumbuh dan memiliki penyerahan diri yang sejati yang menyelamatkan saudara. Sola Gracia.